Tok, tok, tok. Tolong, tolong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, balik lagi dengan gue Ridman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Masih di segmen ceritanya Pak Gundo. Kali ini gue akan membagikan sebuah kisah cerita horor yang sempat viral di masanya. Pernah nggak sih kalian mendengar ada jenazah yang tertinggal di ambulan? Nyatanya itu adalah benar. Bahkan cerita ini sempat dijadikan film oleh salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. Daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita mistis dimulai. Semua berawal dari sulitnya Pak Slamet mencari pekerjaan. Sudah banyak surat lamaran yang beliau kirim untuk mencari pekerjaan. Namun, tidak ada satupun yang menerimanya. Hingga pada suatu hari, beliau mencoba melamar sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit di daerah tersebut. Singkat cerita, akhirnya beliau diterima sebagai sopir ambulan di rumah sakit tersebut. Awalnya beliau nggak tahu kalau tugasnya ini selalu berdampingan dengan mayat-mayat. Dipikirannya hanya sopir ambulan biasa. Nggak tahunya sopir ambulan khusus jenazah. Tugas pertama beliau waktu itu mengangkut jenazah korban tabrak lari. Ada perasaan takut yang mengiringi tugas pertamanya. Sebenarnya Pak Slamet ingin sekali keluar dari pekerjaan ini. Namun karena masalah ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya beliau mencoba berdamai dengan pekerjaan ini. Hingga sampai peristiwa itu pun terjadi. Waktu itu ceritanya beliau lagi nonton TV nih. Acaranya lagi menjelaskan tragedi peristiwa kebakaran besar di daerah tempat tinggalnya. Tiba-tiba Pak Slamet ditelepon sama atasannya buat meluncur ke TKP. Karena korbannya waktu itu sampai puluhan orang. Pak Slamet pun berangkat ke TKP. Karena korban yang banyak serta banyak yang tidak mudah dikenali. Karena akibat dasarnya lalapan si jago merah membuat pemakaman massal pun dilakukan. Singkat cerita, pemakaman pun selesai dan Pak Slamet pun pulang dengan ambulannya. Nah, saat itu Pak Slamet belum tahu kalau masih ada jenazah yang tertinggal di ambulan. Keanehan pun mulai terjadi. Sesampainya di rumah, istrinya merasa ada yang gak beres dengan mobil ambulan yang dibawa suaminya. Pak, bapak, kok ambulannya dibawa ke sini sih? Iya bu, rencananya besok mobil ini akan bapak servis bu. Ambulan ini tadi bekas ngangkut mayat kan pak? Iya bu. Kok ibu merasa ada yang aneh dengan mobil ini? Apalagi bau lagi pak, kayak bau bangkai. Hus, ibu ki jangan mikir aneh-aneh. Kejadian aneh pun mulai dirasakan oleh Pak Slamet. Waktu itu sekitar jam 12 malam. Ceritanya beliau lagi nonton bola nih. Tiba-tiba tok, tok, tok. Tolong, tolong.
tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari depan rumahnya. Karena penasaran, ia pun membuka pintu rumahnya. Alangkah terkejutnya, ternyata tidak ada orang sama sekali. Lantas, siapakah itu? Keanehan ini juga sempat dirasakan oleh warga desa ketika mereka lewat di depan rumahnya Pak Slamet. Konon katanya, menurut pengakuan salah satu warga tersebut, ia sempat mencium bau busuk ketika ia melewati ambulan yang ada di depan rumahnya Pak Slamet. Keesokan darinya, Pak Slamet pergi ke bengkel temannya yang bernama Parjo untuk memperbaiki ambulannya. Bau banget ambulannya nih bang, nggak pernah dicuci apa? Iya nih Jo, habis narik mayat kebakaran kemarin dulu. Saat Bang Parjo hendak memperbaiki mobil tersebut, tiba-tiba, Bang, sini bang. Apaan? Ini apaan nih bang? Kok ada mayat? Ah, yang benar lo Jo. Iya bang, sumpah demi Allah. Lo lihat aja deh. Astagfirullah, mayat dari mana nih? Lantas, semua orang di situ dan warga sekitar pun kaget. Mereka tidak menyangka mengapa masih ada jenazah yang tertinggal di ambulan. Karena kejadian ini, ada aja pemikiran negatif dari warga kepada Pak Slamet. Namun itu semua dibantah ketika salah satu dokter dari rumah sakit yang datang untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ternyata, waktu itu kan mayatnya banyak sekali. Karena hal ini, terpaksa mobil ambulan harus mengangkut banyak jenazah, sampai-sampai ditaruh di segala tempat. Nah, ternyata Pak Slamet dan pihak-pihak yang lain yang ada di lokasi tersebut tidak tahu kalau masih ada jenazah yang tertinggal di ambulan. Ya karena mungkin mayatnya banyak sekali, serta kondisi saat itu malam hari, membuat mereka jadi bingung. Setelah kejadian tersebut, jenazah pun dimakamkan. Waktu maghrib pun tiba-tiba ada orang berpakaian serba putih datang ke rumahnya Pak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya Pak? Pak Slametnya ada? Belum pulang Pak. Kalau boleh tahu, Bapak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Herman Nasution. Saya hanya mau titip salam aja ke Bapak. Tolong bilang ke Pak Slamet, terima kasih telah menyempurnakan separuh hidup saya. Maksudnya terima kasih apa ya Pak? Terima kasih aja, karena Pak Slamet sudah membantu saya. Waktu itu, istrinya belum merasakan ada sesuatu yang aneh dari orang tersebut. Hingga sampai ia menonton sebuah berita dari televisi. Isi dari berita tersebut menjelaskan nama-nama siapa saja yang menjadi korban kebakaran di daerah tempat tinggalnya. Ketika sang presenter menyebutkan nama-nama korban tersebut, nama Herman Nasution. Lantas istrinya Pak Slamet pun kaget. Ia mikir, tadi ada orang namanya Herman Nasution yang meminta terima kasih. Apakah orang itu korban kebakaran? Melihat fenomena tersebut, istrinya Pak Slamet tidak menyangka bahwa akan mengalami kejadian ini. Pak Slamet pun pulang dan istrinya menceritakan kembali peristiwa yang barusan ia alami. Lantas, mereka berdua tidak percaya dan masih bertanya-tanya, apakah orang tersebut yang mengucapkan terima kasih adalah korban jenazah kebakaran? Semuanya masih menjadi misteri sampai saat ini.
Tapi terlepas dari itu semua, mereka hanya bisa mendoakan. Sampai sekarang, sosok tersebut masih menjadi misteri buat mereka. Wah, gokil banget nih cerita. Mau percaya atau tidak, tulis pendapatmu di kolom komentar pada video ini. Pesannya bisa kita ambil dari cerita ini, jangan teledor. So, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, kirim ceritamu melalui email video ini. Saya tunggu. So, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. So, saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian di cerita-cerita selanjutnya. Pamit. Berakhir.